Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Pada kali ini saya ingin sedikit bercerita terkait badai sitokin yang akhir-akhir ini sedang menjadi trending atau viral di media sosial terkait kasus public figure kita yaitu Deddy Corbuzier. Dan beberapa pekan yang lalu pun pemuka agama kita yakni Syekh Ali Jaber mengalami hal yang serupa. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan husnul khotimah. Untuk itu saya ingin menjelaskan apa itu badai sitokin. Badai sitokin, seperti kita ketahui, badai itu berarti sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Sitokin itu sendiri suatu molekul yang dikeluarkan oleh imun-imun kita untuk saling berkomunikasi satu sama lain untuk melawan virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Kita lebih spesifik ke virus tersebut yaitu COVID-19 ini. Nah, bukan badai pasti berlalu, segala penderitaan itu pasti ada akhirnya. Tapi justru di sini badai sitokin ini justru menimbulkan reaksi yang berlebihan terhadap tubuh kita. Allah menciptakan tentara untuk melawan virus tersebut yang ada dalam tubuh kita. Nah, contohnya biasanya seperti kayak sel darah putih. Nah, sel darah putih itu sendiri aja banyak sekali jenisnya, yaitu neutrofil, limfosit, monosit, dan lain-lain. Mereka saling berkomunikasi antar satu sama lain untuk melawan musuhnya menggunakan molekul yaitu sitokin. Mungkin saya sederhanakan saja analogi seperti ini. Jadi tentara di dalam tubuh kita itu banyak sekali tentara. Contohnya tentara A, dia menggunakan senjata bambu runcing. Tentara si B menggunakan senjata shotgun. Tentara si C menggunakan senjata pisau. Mereka saling berkomunikasi nih. Sudah bilang kalau senjatanya sudah disiapkan. Ternyata karena komunikasi mereka terlalu banyak, senjata yang mereka persiapkan terlalu banyak, akhirnya bukannya hanya bisa membunuh musuhnya atau melawan musuhnya, bahkan mereka bisa dapat membuat atau merusak medan perang tersebut. Jadi seperti porak-poranda. Jadi reaksinya atau komunikasi berlebihan sekali di situ. Nah, sebenarnya sitokin itu baik dan normal ada di dalam tubuh kita. Jikalau ada infeksi, virus, bakteri, jamur, dan lain-lain, sitokin itu muncul. Tapi yang jadi permasalahannya, sitokin ini berlebihan keluarnya. Nah, karena kita yang melawan ini kita virus, ya spesifiknya virus COVID-19, ya secara dasarnya itu musuhnya virus itu antibodi. Tapi karena antibodi itu belum cepat terbentuk, karena butuh waktu, makanya mereka mengirimkan beberapa tentara-tentaranya dari lapisan-lapisan yang terdepan sampai hingga akhir lapisan terbelakang. Saya ambil contoh yang sederhana seperti ini. Lapisan terdepannya atau garda terdepannya tentara tersebut yaitu pertama interferon atau kita bisa bilang hansip atau satpamnya dulu. Dia turun. Lalu karena virus ini sifatnya masuk ke dalam sel lalu keluar sel, setelah keluar dari sel tersebut dia mati sel tersebut, dan jumlah virusnya atau viral loadnya makin banyak karena si hansip sama satpam ini lambat mencegahnya, akibatnya diturunkan lagi tentara yang sudah terlatih yaitu Kopassus lah bisa dibilang, yaitu sitokin ini. Nah, karena sudah banyak sekali musuhnya, Kopassusnya pun udah terjun semua dan sudah bereaksi berlebihan. Akibatnya semua udah porak-poranda, bahkan bisa menjadi kerusakan organ dan kematian. Lalu antibodi datang setelah hari ke-7 hingga 10 hari ini datang. Sudah terbentuk lah. Dia untuk menetralisis virus pun tersebut pun sudah telat, sudah berlebihan juga. Terkait kasus Deddy Corbuzier, karena beliau juga mengalami badai sitokin dan faktor yang mendukung dia selamat dalam badai sitokin karena dia tidak berpotensi memiliki komorbid, sehat bugar, olahraga terus, dan bukan lansia. Tapi secara teorinya, jika mengalami badai sitokin pasti akan mengalami kerusakan organ dan kematian. Bisa dibilang gejala berat. Untuk itu, cara pencegahan agar badai sitokin itu tidak terjadi ada 4 dari saya. Pertama, 1, tetap prokes dijalankan. Kedua, pola hidup sehat.
ketiga, vaksinasi. Karena vaksinasi itu sendiri dapat membantu dalam fase awal di saat virus itu masuk dan dapat melawan bersama si hansip masatpam tadi yang saya tadi jelaskan di awal, dan dapat mengurangi gejala berat hingga rawat inap dan terjadinya badai sitokin. Keempat, selalu berdoa dan selalu berlindung meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya virus ini hadir di kita semua dan kita dilanda beberapa musibah dengan ada kematian di mana-mana, dan kita tetap harus selalu ikhtiarnya, bukan hanya tawakal saja. Tawakal tanpa ikhtiar tidak ada artinya. Mungkin saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.